Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Salawat dan salam sama-sama mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para alim ulama dari masa salafus saleh hingga para alim ulama pada masa khalaf. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini dan untuk pertama kali di sini kami ingin membuat sebuah edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Dan kebetulan kali ini ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya tentang masalah tentang Syekh Albani, yang menurut sebahagian orang bahwa beliau ini adalah salah seorang ahli hadis yang belajar hadis sehingga beliau menjadi pentahqiq hadis atau disebut dengan orang yang mukhrijul hadis, orang yang mengeluarkan hadis yang dapat memberi stempel-stempel hadis sahih, dhaif, dan seterusnya. Namun banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang terkait kepribadian. Bahkan dalam keilmuan Syekh Albani itu silsilah keilmuan hadis beliau itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dapat kita tanyakan kepada orang-orang yang sangat fanatik kepada Syekh Albani tentang sanad silsilah keilmuan Syekh Albani. Itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka, bahkan mereka tidak bisa menyebutkan silsilah hadis Syekh Albani itu hingga kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, tapi kali ini teman-teman sekalian, saya tidak membahas itu. Saya ingin membahas bahwa ada satu fatwa dari Syekh Albani yang sedikit memilukan hati bagi kita umat muslim seluruh dunia, dengan kata-kata beliau yang sangat tidak pantas ya dikeluarkan oleh seorang ulama seperti beliau, yang banyak orang mengatakan beliau itu adalah seorang yang ahli dalam bidang hadis. Nah, kita di sini saya ingin sampaikan ada hal yang harus kita ketahui tentang satu pendapat beliau yang tidak sangat pantas dikeluarkan. Bahkan pendapat beliau ini seperti pendapat yang diada-adakan, keluar daripada ijtima' para sahabat Nabi, bahkan para ulama salafus saleh. Nah, apa pendapat itu? Saya alhamdulillah punya kitab tentang fatwa-fatwa yang ditulis oleh Syekh Albani. Nah, dari kitab-kitab itu, fatwa Syekh Albani itu, jadi ada beberapa pendapat-pendapat yang dikatakan oleh Syekh Albani itu keluar daripada ijtima' para alim ulama salaf. Tapi kali ini kita tidak membahas secara keseluruhan. Di antara pendapat-pendapat Syekh Albani itu ada satu pendapat yang unik dan akan saya sampaikan di sini. Dan mereka yang sangat fanatik pada Syekh Albani, coba nanti kita sama-sama belajar untuk saling menterjemahkan. Apakah penterjemahan yang kita lakukan itu sesuai, sehingga nanti kita akan dapat kesimpulan mana apa yang dikatakan Syekh Albani dalam pendapat yang saya maksudkan tadi, yaitu pendapat yang kurang pantas bagi seorang ulama seperti beliau. Baik, langsung saja kita akan melihat apa sih yang dikatakan oleh Syekh Albani dan keunikan apa serta keanehan pendapat seperti apakah yang dikatakan oleh Syekh Albani tentang yang saya maksudkan. Jadi teman-teman sekalian, ini di depan kita sudah ada suatu kitab namanya Kitab Fatawa Syekh Albani
yaitu kitab kumpulan fatwa-fatwa Syekh Albani. Di sini kita akan melihat dari segala fatwa yang ditulis oleh beliau, ternyata ada satu fatwa yang sangat unik dan membuat kita sungguh mengheran-herankan. Nah, apa pendapat itu? Di sini saya pernah membaca beberapa fatwa beliau dan ada satu pendapat yang sangat mengherankan bagi kita semua, sehingga seharusnya beliau adalah seorang syekh yang ahli hadis, itu tidak boleh mengatakan itu. Namun entah bagaimana beliau sangat berani mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini saya mendapati halaman ke 432 kalau tidak salah saya. Nah, kita akan mencari. Nanti teman-teman bisa mendownload kitab ini. Ya, download saja di Google. Nama kitabnya adalah Fatwa Syekh Albani. Nah, di sini beliau menulis pada kalimat ana aqulu haula'i. Ini dia. Ana aqulu haula'i wa la atawarra'u min anna asmiyahum bismihim haula'i dhaluna 'anil haqq wa la ishkal fi itlaqi hadha at-ta'bir islamiyan hina aqulu innahum dhaluna 'anil haqq fa inna Allah azza wa jalla atlaqa 'ala an-nabiy 'alayhi salam annahu حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول ووجدك ضلا فهدى. Nah, coba perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Artinya ana aqulu, saya mengatakan, ini pendapat Syekh Albani, ana aqulu haula'i, saya katakan kepada mereka, wala atawarra'u, dan saya tidak ragu-ragu, man anna asmiyahum, bahwasanya orang-orang yang menamakan dirinya dengan segala nama, haula'i dhaluna, mereka itu adalah yang sesat. Dari dhaluna itu sesat. Ini maksudnya adalah Syekh Albani mengatakan bahawa orang-orang yang berwasilah, memberi mausil kepada para alim ulama dalam doa-doanya, itu adalah orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat. Demikian perkataan Syekh Albani. Sesat anil haq, daripada kebenaran. Wala iskal fi atlaq, dan tidaklah beriskal di dalam keumuman itlaq ini artinya umum, setara. Jadi maksud itlaq itu kembali juga kepada dhaluna yang dikatakan oleh Syekh Albani. Hadza ta'bir, ini jelas, hadza ta'bir ini termasuk tahqiq daripada penjelasan itlaq ini. Jadi bisa dikatakan ketika Syekh Albani mengatakan wala iskal fi itlaqi hadza ta'bir islamian, itu sama artinya beliau mengatakan bahawa orang-orang yang sekarang ini bertawasul kepada para alim ulama, kepada nabi dan seterusnya, itu juga masuk kesesatan. Ya, siapapun yang melakukan itu adalah sesat. Hina, ketika aqulu innahum dhalu, ketika aku mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sesat, anil haq, daripada kebenaran. Nah, di sini yang sangat berbahaya kata-kata Syekh Albani, seorang ahli hadis, yang tidak cocok, tidak pantas dari mulut beliau mengatakan hal-hal yang seperti ini. Apa kata Syekh Albani? Fa inna Allah azza wa jalla atlaqa 'ala an-nabiy alaihi salam, maka bahwasanya Allah azza wa jalla menyetarakan, atlaq itu umum, menyetarakan juga 'ala an-nabiy, atas nabinya alaihi salam, annahu hainaman, bahwasanya ketika posisi itu sama, bisa kita katakan artinya bahawa hainaman ini juga diartikan dengan sama sesatnya, kesesatannya, kana qabla nuzulil wahyi alaihi, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi naudzubillah min dzalik, Syekh Albani mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya juga menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nuzulil wahyi, sebelum turunnya wahyu. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, Syekh Albani memberi pendapat bahawa Rasulullah itu sebelum adanya wahyu, itu beliau termasuk orang yang sesat. Jadi coba bayangkan, cobalah diartikanlah bagaimana teman-teman yang fanatik pada Syekh Albani, coba artikan ini, artikan dengan jelas sesuai dengan makna. Nah, ini adalah kalimat langsung dari Syekh Albani, mulai dari ana aqulu haula'i sampai beliau mengatakan, menyetarakan bahawa para alim ulama
yang dijadikan wasilah dalam doa-doa orang selama ini, termasuk Rasulullah sebelum menerima wahyu itu beliau adalah orang yang sesat. Maka ketika beliau menulis qabla nuzul wahyi alaihi, yaqulu, beliau menisbahkan ini kepada kalimat wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah melihat pendapat Syekh Al-Albani tentang kesesatan kepada orang-orang yang wasilah dalam doanya yang diniatkan dinisbahkan kepada para alim ulama, kepada para nabi dan rasul. Itu menurut Syekh Al-Albani adalah sesat. Hum dhaluna. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan itu adalah sesat. Bahkan beliau tidak segan-segan juga mengatakan Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia di dunia ini, juga disebut dengan istilah orang-orang yang sesat dengan perkataan beliau itlaqan. Itlaqan ini artinya adalah umum, setara, sama sebenarnya. Jadi naudzubillah min dzalik, di sini kita bisa melihat bahwa orang kalau sudah pandai sekali hadis, kalau sudah pandai sekali dengan ilmu pengetahuan, jika ia tidak hatinya diisi dengan ketawaduan kepada Allah, keridaan, mencari ridha kepada Allah, dan ikhlas dalam segala sesuatu, itu hatinya dipenuhi dengan kebencian. Maka hati-hatilah teman-teman sekalian terhadap ajaran Syekh Al-Albani, karena beliau silsilah sanad hadisnya itu tidak sampai kepada Rasulullah. Yang kedua juga pendapat-pendapat beliau itu sangat fenomenal. Jadi belajarlah hadis dengan baik, belajarlah Al-Quran dengan baik, yang tentunya adalah kepada guru-guru yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Pesan Nabi Muhammad dalam Sahih Al-Bukhari bahwa belajarlah kita dengan guru yang punya sanad. Beliau berkata, laulal isnadu qala man syaa wa syaa. Al-isnadu minad din. Jadi kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, hadis sahih, bahwa isnadu minad din. Jadi bersanad itu adalah bahagian daripada agama. Laulal isnadu, kalau tidak ada sanad, maka sungguh orang bisa saja berkata seenak hatinya saja. Maka teman-teman sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Ke depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang siapakah Syekh Al-Albani itu, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab. Dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Belajarlah lebih giat dan kembalilah segala sesuatu kepada sumbernya. Jadi di sini saya ingin katakan, apa yang saya katakan, apa yang saya beri ucapan dalam video ini, itu sesuai dengan referensi yang saya baca dalam kitab yang bersangkutan. Jadi tidak ada orang yang menganggap bahwa ini mengada-ngada dan seterusnya. Kalau memang ingin melihat lebih dalam tentang hal ini khususnya, lihatlah dalam kitab Syekh Al-Albani langsung pada halaman 342 yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan lupa subscribe di channel kami, channel Kajian Kitab Channel. Di sini kita akan belajar lebih banyak edukasi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.